hanya berbahagia. Apa itu sekularisme? Jadi ada sekularisme, ada liberalisme dan pluralisme. Kita mulai dengan sekuler. Sebenarnya sekuler itu ada dua ya, ada dua. Ada istilahnya Pak Kutoyo sekularisme objektif dan ada sekularisme subjektif. Kalau sekularisme objektif itu memisahkan antara agama dengan dunia, antara agama dengan dunia. Jadi ini dunia, ini din. Nah, jadi bahasanya kalau orang nggak hati-hati seperti bahasa ya, memang dalam bahasa agama ada itu. Ini masalah-masalah din, kalau ini dunia. Bahkan ada bukunya, ada din buat dunia karangan Al-Mawardi. Tetapi pemahaman tentang mana yang din dan mana yang dunia itu yang kemudian berbeda. Satu kali Rasulullah SAW menyaksikan ada orang yang mencangkok dan kurma. Lalu dikatakan, oh bukan begitu caranya. Lalu ditunjukkan oleh Nabi cara Nabi. Tapi ternyata cara yang diajarkan oleh Nabi itu setelah dicobakan gagal. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah ikut cara yang kau ajarkan, tapi tidak berhasil. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniakum. Sebenarnya kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Nah, itulah yang dijadikan dasar bahwa urusan dunia itu bukan urusan agama. Cuman pemahamannya yang dunia itu ya diperluas. Politik itu dunia, ekonomi dunia, semuanya dunia. Nah, lalu agama apa yang tinggal agama? Ya agama tinggal sholat, puasa, haji. Padahal yang dimaksud oleh Nabi dunia di situ itu hanyalah teknis. Jadi kalau masalah nilai-nilainya tetap Nabi yang atur, tapi hanya teknis pencangkokan kurma itu urusan dunia. Jadi hal-hal yang bersifat teknis bukan nilai, memang itu urusan dunia. Tapi nilainya bagian dari agama. Nah, sehingga sekularisme itu memisahkan. Ada dua macam sekularisme itu, yang bagian sekularisme objektif tadi. Ada yang bolehlah kita sebut moderat gitu ya, seperti yang dialami oleh Turki sejak zaman Mustafa Kemal Atatürk, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Ya, urusan negara itu urusan dunia, jadi kita tentukan sendiri. Tapi urusan agama baru urusan wahyu. Nah, Turki kan begitu. Dan hasilnya memang luar biasa. Turki mengecil. Jadi justru dengan menerapkan sekularisme Kemal Atatürk, Turki menjadi kecil. Dengan Islam dia bisa menguasai seperti dunia selama 5 abad. Nah, sekularisme seperti ini itu masuk ke dunia Islam. Hampir, boleh kita katakan hampir seluruh dunia Islam menganut faham sekularisme moderat ini. Jadi masih sering kita dengar kalau orang masalah politik lalu nyebut-nyebut ayat agama, itu bilang, agama jangan dibawa-bawa ke dalam politik. Ini politik bukan urusan agama. Itu sekularisme seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari juga muncul begitu. Jadi misalnya begini, ada seorang pedagang, ya biasalah pedagang di pasar, ya toko, haji lagi, ya. Mungkin umrahnya juga sering, hajinya sudah 2 kali atau 3 kali Pak Haji, orang belanja. Orang tadi minta kreditasi, Pak Hajinya nanya, mau ditulis berapa mas? Kebetulan kita ada di situ, kita ingatkan Pak Haji, kok pakai nanya?
Namanya dia belajar berapa? Dia belajar 5 juta. Ya tulis 5 juta. Enggak, sekarang biasa. Ditanya dulu mau tulis berapa. Tulis 7 juta ya, tulis 7 juta. Itu Pak Haji bersekongkol. Wala ta'awanu al-ismi wal-udwan. Tidak boleh Pak Haji. Apa kata Pak Haji? Itu dalam bisnis biasa. Bukan kita yang mencuri, dia yang menyuruh biasa. Ya tapi menurut agama nggak boleh Pak Haji. Ini bukan urusan agama, ini urusan bisnis. Urusan bisnis itu harus dilihat dengan kacamata bisnis, jangan pakai kacamata agama. Jadi Pak Haji ini punya 2 kacamata. Kacamata agama dan kacamata bisnis. Teman kita politisi menjelang pemilihan legislatif menghalalkan segala macam cara supaya menang. Intrik, adu domba, fitnah, money politik. Kita ingatkan, Mas, nggak boleh Mas. Ya, apa dia bilang ini politik? Itu politik. Tapi menurut agama tidak boleh. Walaupun tujuan baik, tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Bagaimana dengan kita? Politik harus dilihat dengan kacamata politik, jangan dilihat dengan kacamata agama. Jadi teman kita juga punya 2 kacamata. Nah begitu juga kalau dia seorang seniman lukis, misalkan dia sedang melukis wanita telanjang, datang kita, boleh ini pornografi. Mana dia? Otaknya jorok. Pikirnya pornografi. Ini seni. Telanjang itu indah. Not is beautiful. Ya tapi menurut agama nggak boleh. Ini seni Mas, bukan agama. Seni harus dipandang dengan kacamata seni. Jadi manusia model sekarang itu harus bawa banyak kacamata. Nah, pertanyaan saya, kacamata agama kapan dipakai? Ya, Pak, jawaban paling dulu kalau sholat ke perempuan pun kalau ke masjid ya ditutup auratnya. Mau kemana Pak? Saya menghadap Allah. Di pasar nggak ada Allah, di mall nggak ada Allah. Allah cuma ada di masjid tersebut, ditutup auratnya masjid. Keluar dari masjid, buka lagi karena Allah sudah istirahat. Nggak ada di luar. Jadi sehari-hari banyak fenomena seperti itu. Ya karena kita sudah terbiasa melihatnya begitu, maka kita tidak melihat ada masalah. Tapi bagi orang yang nggak terbiasa melihat, kaget juga dia. Ya, di negara kita kan banyak yang aneh-aneh. Orang luar, mungkin dari Timur Tengah, kalau belum tahu, dia membayangkan Indonesia itu sangat Islami, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tapi begitu dia mendarat di Cikarang, kaget ya. Ini mana kita ini ya? Sama aja dengan Eropa ini. Begitu sampai di hotel, dia lihat acara televisi, lebih kaget lagi dia. Belum didalami. Dulu ada dari Mekah itu, waktu dia ke Jogja, saya temani Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Muslim. Dia Rais Al-Hayatul Ighasah, Hayatul Isyarat Al-Almiyah Al-Quran wa Sunnah di Rabita Al-Islami. Dia cerita sama Sakinah, saya baru pulang dari Bandara Juanda. Nah itu benar syekh. Saya melihat sesuatu yang ajib. Apa itu ajib? Ajib deh ya? Ajib. Istri saya bilang, ada apa? Dia bilang, ada seorang cewek dari Rabita, ceritanya juga cewek juga sama. Ada apa ceweknya? Nah ini dia poinnya. Saya melihat seorang perempuan pakai rok ini dan baju you can see everything.
Biasa di bandara juga tuh biasa gitu ya. Biasa di Cengkareng juga biasa. Di Lombok juga biasa ya. Biasa. Nah sudah ikuti Bali. Gimana anehnya? Perempuan itu menuju musola. Nah, di sini ajibnya. Kok ada orang pakai rok mini, pakai utensil menuju musola di bandara. Diikuti oleh Syekh ini. Tentu ke toilet dan diikuti. Masuk masjid diikuti. Masuk musola. Ternyata diambilnya kain di musola itu, dia tutup auratnya. Terus sholat dia. Khusyuk lagi sholatnya. Ajib. Heran dia. Bagi kita enggak heran, biasa itu. Iya ya. Segar mau ajak umrah. Kemarin imam besar Istiqlal itu, Bapak itu bercerita di Jakarta dan dia mau pergi umrah. Pulang umrah dia duduk ikut majlis taklim ibu-ibu. Ibu-ibunya tahu kalau itu gemuk. Tanya, ya setelah beberapa waktu, bukan mau setelah pulang umrah ada perubahan kan? Alhamdulillah banyak perubahan. Sebelum umrah nak susah cuma 15 orang. Kalau sudah 25 orang. Perubahan signifikan. Kalau Ramadan kemarin saya anjurkan banyak sedekah kali. Ya sekali-sekali tamunya digratiskan. Tetap bulan Ramadan pahalanya 10 kali lipat. Itu bukan ajib lagi kalau Syekh dari Mekah itu tahu itu mungkin bisa. Tapi karena kita di Indonesia sudah biasa dengan hal yang ajib begitu, jadi tidak heran lagi. Tidak ada herannya. Pulang haji di bandara ditangkap polisi langsung karena korupsi, biasa saja. Biasa. Kalau tanya kenapa ada korupsi? Haji tapi korupsi. Dia bilang haji itu panggilan agama, kalau korupsi itu panggilan tugas. Tidak. Jadi ini masih masuk dalam kategori sekularisme objektif yang moderat. Itu masih moderat, masih lumayan lah itu, masih sholat ya, masih haji. Tapi ada yang lebih ekstrim, yang kalau dalam bahasa Arab sudah disebut dengan ladiniah. Kalau yang pertama tadi disebut dalam bahasa Arab ilmania, dari kata ilmu. Jadi dia mendewakan ilmu, tapi kecuali hubungan dengan Tuhan itu tetap pakai wahyu. Nah kalau sekularisme yang ekstrem ini itu tidak lagi mengakui, mereka sudah mengatakan kita sama sekali tidak perlu wahyu, semuanya bisa kita atur dengan akal kita. Makanya dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ladiniah, sudah tidak beragama, itu sudah ateis. Sekularisme seperti itu. Nah Indonesia itu negara sekuler atau bukan? Kalau menurut Gus Dur, sekuler juga enggak, karena ada Kementerian Agama dan undang-undang zakat. Negara agama juga bukan. Jadi ada dapat apa? Kata Gus Dur, negara bukan. Negara apa kata Gus Dur? Negara bukan. Dalam hal ini saya setuju dengan Gus Dur. Negara bukan, sekularisme bukan, negara agama juga bukan. Jadi bersaing. Nah, tetapi ada juga sekularisme itu objektif artinya. Objektif itu adanya memisahkan dunia dengan agama atau memisahkan negara dengan agama. Tapi ada sekularisme subjektif. Ini saya ngutip Bapak Almarhum Putu Wijoyo, ya. Beliau mengistilahkan dengan sekularisme subjektif. Apa contohnya? Kadang-kadang tidak disadari. Kalau seorang peneliti bekerja di laboratorium, tidak yakin bahwa dia sedang beribadah, dia sekular. Kalau dia kerja di pabrik,
tidak yakin bahwa dia sedang beribadah dan dapat pahala, maka dia sekuler. Tapi kalau pergi ke masjid, sholat, baca Quran, yakin dapat pahala. Kalau kerja nggak ada hubungannya dan tidak dapat pahala, itu sekularisme subjektif. Mungkin kita masuk itu, bisa masuk. Jadi kita merasa, wah, saya belum memenuhi panggilan Tuhan nih. Yang dimaksud itu sholat. Kalau yang lain enggak. Enggak, harusnya semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Cuman yang satu ibadah bersifat ritual, diatur demikian rupa sampai rinci caranya. Yang satu ibadah bersifat umum, yang ditetapkan nilai-nilai dasarnya saja. Dua-duanya adalah ibadah. Jadi tatkala seorang meneliti di laboratorium, dia yakin bahwa ini juga ibadah. Tatkala dia berdagang, dia yakin ini juga ibadah. Tatkala dia bekerja cari nafkah untuk keluarganya, yakin ini juga ibadah. Cuma ini ibadah yang bersifat umum. Kalau ibadah bersifat umum itu kaedahnya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kayak main-main saja itu rumusnya. Semuanya boleh kecuali ya memang begitu rumusnya. Al-aslu bil muamalat al-ibahah illa ma dalla dalilun ala khilafih. Hukum asal muamalat itu semua boleh kecuali kalau ada dalil yang berbeda. Jadi kalau ditanya, saya boleh kerja apa? Kerja apa saja boleh kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang inilah yang dibacakan di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam ibadah mudah seperti sholat itu semuanya nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Semua nggak boleh. Sujud nggak boleh, rukuk nggak boleh, tahiyat nggak boleh kecuali kalau ada perintahnya. Nah, dunia Islam itu saya kira sudah cukup lama ya, sudah 3/4 abad mencoba menerapkan sekularisme yang seperti tadi, tapi tidak berhasil. Karena apa? Karena sejarahnya berbeda, latar belakangnya berbeda, dan agama juga berbeda. Barat berhasil, Eropa berhasil. Jadi Eropa tatkala menerapkan sekularisme, mereka maju. Pada abad pertengahan, tatkala Eropa dikuasai oleh gereja, mereka berada pada abad gelap. Ya, abad dogma, ilmu pengetahuan mati. Semua harus sesuai dengan ajaran gereja. Kalau tidak sesuai bisa hukum mati. Akhirnya mereka berontak. Nah, terus kemudian terjadi komprominya, sekularisme itu. Jadi satu bagian diserahkan kepada kaisar, satu bagian diserahkan sama paus. Urusan agama paus, urusan dunia kaisar. Akhirnya dengan rumus sekularisme itu Eropa maju. Muncullah Aufklärung, Renaissance. Akhirnya ilmu pengetahuan berkembang, dengan ilmu pengetahuan berkembang, teknologi berkembang, industri berkembang, dan akhirnya Eropa bangkit dan menjadi negara-negara yang terus mereka bikinkan resep itu atau tawarkan resep itu untuk dunia Islam. Dunia Islam, kalau ingin maju seperti kami, pakai resep ini. Akhirnya dipakailah resep itu, dibeli obatnya, dimakan mati. Yang nggak mati sekarang. Kenapa? Karena agamanya berbeda. Jadi tatkala mereka meninggalkan agama Nasrani, mereka maju. Karena agama Nasrani yang diajarkan itu menghambat ilmu pengetahuan, menghambat kemajuan, melarang orang berpikir rasional. Tapi begitu mereka tinggalkan dunia Islam, tinggalkan Islam, malah mundur. Karena Islam yang ditinggalkan itulah yang mendorong mereka untuk maju, untuk ilmu pengetahuan. Ya, contoh utamanya ya Turki. Walaupun belakangan ini Turki mencoba untuk mengoreksinya, tapi dengan cara halus. Jadi Turki itu partai Islam pura-pura sekuler. Kan gitu tuh. Partai Islam pura-pura sekuler.
karena sudah dicoba menjual ide Islam itu dihabisi oleh militer. Pokoknya semua tidak boleh bertentangan dengan sekularisme Kamal Atatürk. Kami sekarang sudah resmi ideologinya sekuler, memperjuangkan ajaran-ajaran Mustafa Kamal, tapi dalam prakteknya Islam. Sehingga Turki bangkit dan mulai sejahtera, ya, seperti kita lihat perkembangannya. Dan negara-negara dunia Islam yang lain juga umumnya masih tetap ideologi sekulerisme itu. Mungkin dengan warna, dengan rumusan yang berbeda, seperti Malaysia misalkan. Malaysia kan negara sekuler juga, tapi menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara. Nah, kalau kita nggak bisa. Ya, kalau Indonesia ya cuma menyatakan negara bertuhan. Kalau bertuhannya fleksibel. Yang penting Tuhan yang Maha Esa itu juga fleksibel. Serah masing-masing. Karena menurut Bung Karno, Pancasila itu memang ideologi yang kabur, yang samar-samar, abstrak. Tapi kekuatan Pancasila itu ada pada sama-sama dan abstraknya. Tidak boleh dijelaskan Pancasila itu, nggak boleh dirinci, tidak boleh ditafsirkan. So, kalau ditafsirkan, jadi terjadi perbedaan. Kita biarin aja begitu, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ditafsirkan. Kalau ditafsirkan ketuhanan Maha Esa, ketuhanan Tauhid, enggak masuk Nasraninya, tidak masuk. Tapi Nasrani tidak Pancasila. Mau ditafsirkan oleh Nasrani tidak masuk Islamnya. Jadi menjadi ideologi yang kekuatannya terletak pada kesama-samarannya, keabstrakannya. Itu saya baca bukan bilang gitu. Sekuleris. Ya di Indonesia sekularisme ini gencar dikampanyekan dulu zaman Nurholis Majid. Ya. Tapi kemudian kalau banyak orang mengkritik, Nurholis Majid mengatakan maksud saya bukan begitu kok. Itulah hebatnya Indonesia. Semua orang sudah nanggapi, sampai khutbah Jumat nanggapi, pengajian semua nanggapi, tapi Nurholis menjawabnya enak saja. Oh, bukan begitu kok maksud saya. Sekularisme dengan sekularisasi berbeda. Makanya lain kali kalau mau nanggapi suatu, tanya dulu maksudnya apa. Udah jelas maksudnya baru di. Kan metode kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab kuning dulu begitu. Semua dibuat definisi dulu. Ta'rif, lugatan, wastilah, kan gitu dulu. Semua dita'rif dulu. Supaya pembicaraan selanjutnya ya terbatas pada definisi ini. Kalau kita kan enggak, langsung debat. Kalau udah sampai debat baru di belakang, maksud saya bukan gitu loh. Sampai kita baru udah, maksud saya bukan gitu. Jadi MUI mengeluarkan fatwa tentang sekularisme dengan menjelaskan itu. Maksudnya apa? Lalu kemudian dinyatakan ini tidak boleh. Jadi memisahkan agama dengan negara, mengatakan bahwa agama hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhan, tidak benar. Agama itu mengurus hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas.